program e-kanal Simpadu PMI. Kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang santai lagi, tentunya terkait masalah atau penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk di siang ini dialog kita narasumbernya dari peserta atau siswa BLK di Balai Pelatihan Kerja milik pemerintah tentunya. Ada 3 BLK yang kita hadirkan nanti ini siswa-siswanya dari Tulungagung, BLK Tulungagung, BLK Jember, dan BLK Wonojati. Untuk tema dialog kita kali ini yaitu kesiapan calon pekerja migran Indonesia yang telah dilatih di BLK pemerintah. Oke teman-teman, untuk singkatnya kita langsung perkenalkan narasumber kita dari siswa-siswa BLK. Kita sapa dulu. Selamat siang Mbak dan Mas-mas yang telah hadir di Zoom kita kali siang ini. Bagaimana kabarnya? Baik-baik Mbak di masa pandemi ini? Baik Pak. Oke. Yang itu kesehatan itu yang paling penting di masa pandemi ini ya Mas. Oke, untuk selanjutnya biar sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah bisa kenal, monggo diperkenalkan dulu. Saya sebut dari BLK Tulungagung ada Mas Panji dan Mbak Fitri ya. Ya. Oke, bisa diperkenalkan dulu untuk Mas Panji mungkin. Ya. Dari mana Mas dan di BLK ini ambil jurusan apa? Mungkin Mas Panji dulu Mas. Nama saya Panji. J. Dari mana Mas Rumah Panji? Dari Tulungagung. Dari Tulungagung ya. Jurusan Hongkong, penempatan Hongkong Mas. Oke, siap, jurusannya untuk di penempatan Hongkong. Selanjutnya dari Tulungagung lagi ada Mbak Fitri ya Mbak. Iya Pak. Oke, Mbak Fitri Ya, bisa diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Fitri Aryani, nama panggilan Fitri. Saya asal Pikatan Wonodadi Blitar dan saat ini saya pelatihannya di BLK Tulungagung. Oke, siap di BLK Tulungagung. Untuk jurusannya apa Mbak Fitri? Saya ini housekeeper untuk penempatan di Hongkong. Housekeeper untuk penempatan Hongkong ya. Oke, terima kasih perkenalannya. Untuk selanjutnya dari BLK Jember ada Mbak Novi dan Mbak Nara. Oke, Mbak Novi dan Mbak Nara bisa diperkenalkan. Halo, selamat siang. Nama saya Nara dari BLK Jember. Oke. Saya mengambil kejuruan housekeeper negara penempatan Hong Kong. Negara penempatan Hongkong. Siap untuk Mbak Halo, yang di selamat sebelahnya. siang. Ye. Nama saya Novita Irianti, bisa dipanggil Novi. Penempatan di BLK dan negara tujuan mau ke Hong Kong. Negara tujuan juga Hongkong ya. Jadi Hongkong juga. Untuk selanjutnya ini yang dari BLK Wonojati nih. Ada tiga cewek-cewek cantik ini. Siapa aja Mbak namanya Mbak? Mohon diperkenalkan Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Elvira Rizky Sajida Putri. Asal saya dari Malang, saya di BLK Wonojati ambil jurusan housekeeper penempatan Singapura. Housekeeper penempatan Singapura. Oke. Next selanjutnya di sampingnya ada Mbak siapa? Selamat siang, saya Dian Kencangasari, bisa dipanggil Dian. Saya asal dari Malang, penempatan BLK Wonojati, penempatan Hongkong, ambil jurusan housekeeper. Mbak Dian, housekeeper penempatan Hongkong ya. Oke, selanjutnya. Selamat siang, nama saya Faradila Arisanti, bisa dipanggil Farah, penempatan di BLK Wonojati, ambil jurusan housekeeper, negara tujuan Hongkong. Negara tujuan Hongkong. Oke, siap. Terima kasih untuk perkenalan di awal. Ya, inilah sahabat-sahabat PMI, mereka-mereka ini salah satu
siswa dari BLK yang dilatih oleh pemerintah dan akan dapat sertifikasi juga secara gratis ya, Mbak ya. Ya. Oke, Ya, siap. Pak. Untuk bincang-bincang kita lanjutkan dialog pertanyaan dari saya, Mbak. Saya ke BLK mana nih? BLK Wonojati dulu deh. Ini yang udah uji kompetensi dari mana ini? Yang udah uji kompetensi? Yang sudah melakukan uji kompetensi dari mana ini? Dari ketiga BLK ini yang sudah uji kompetensi dari BLK mana? Wonojati ya. Oke. Jadi untuk pengetahuan di sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah, setelah berlatih di BLK pemerintah juga ada uji kompetensi, dan yang sudah diuji kompetensi ini dari BLK Wonojati. Sementara teman-teman dari BLK Jember dan Tulungagung masih belum ya, Mas? Belum. Belum. Oke. Insya Allah besok. Insya Allah besok ya yang dari Jember ya. Kalau Tulungagung Kalau yang kapan ini? Tulungagung tanggal 13 insya Allah Pak, hari Senin. Oh, tanggal 13. Saya doakan lancar uji kompetensinya, Amin. lulus semua ya. Amin amin. Oke, untuk pertanyaan awal dari saya untuk BLK Jember dulu. Pengalaman penting apa Mbak selama dilatih di BLK? Apa yang Anda dapat selama ini? Oh, ya. Kalau Oke. menurut saya itu banyak pengalaman penting di BLK, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Oke, itu ya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Untuk yang Mbak siapa? Novi? Nara, Oh, Mbak Nara ya yang samanya. Apa pengalaman pentingnya? pengalaman penting itu banyak sekali yang saya dapat khususnya dari BLK Jember. Yang pertama itu pengalaman skill saya, dan kedua tuh pengalaman bahasa saya. Oke. Yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang bahasa Kantonis Hongkong, saya bisa jadi tahu. Terus selanjutnya tuh pengalamannya senang karena kita bertemu banyak teman. Oh, senang ya. Banyak senangnya daripada dukanya ya berarti ya. Banyak senangnya. Oh, banyak senangnya. Oke. Dari seluruh CPMI dari Kabupaten Jember tuh berkumpul jadi satu di LK Jember. Oke, semangat Mbak ya. Semangat. Oke, siap. Oke, lanjut untuk ke BLK Tulungagung. Ke Mas Panji dulu. Apa Mas pengalaman penting sampean yang selama ini udah dilatih di BLK, apa aja Mas? Hampir sama Mas jawabannya. Hampir sama ya. Jadi, haknya itu sama. Oke. Jadi intinya skillnya bertambah gitu ya. Skill, bahasa, banyak Juga teman, ya. banyak keluarga. Oke. Siap. Kalau di Wonojati mungkin ada pengalaman yang berbeda. Apa Mbak selama dilatih di BLK pemerintah? Di BLK Wonojati kita juga diberikan attitude, kita di sana juga ya dari attitude yang baik. Oke, benar ini. Siap. Itu yang paling penting juga itu Mbak. Oke. Berarti pengalaman-pengalaman dari teman-teman ini yang jelas satu skill jadi bertambah, mulai dari skill kompetensi dan bahasa. Terus dari teman-teman dari BLK Wonojati attitude ya Mbak ya, bagaimana kita nanti mungkin di negara penempatan harus bersikap yang baik dan sopan ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan saya yang kedua, apa yang sudah disiapkan untuk berangkat kerja ke luar negeri, ke negara-negara penempatan yang Anda inginkan? Untuk yang menjawab awal dari BLK Wonojati dulu deh, yang udah uji kompetensi ini. Apa saja yang sudah disiapkan untuk berangkat ke negara penempatan yang Anda inginkan? Tentunya kesiapan mental, saya siapkan tekad, niat yang bulat, dan kesiapan
mempunyai bekal keterampilan yang memadai dan sesuai pengetahuan cara kerja dan kebudayaan di luar negeri, juga yang paling penting pengetahuan bahasanya. Oke, siap. Berarti mental juga perlu disiapkan dong harusnya ya. Oke. Kalau dari BLK Tulungagung, Mas Panji, mungkin kalau cowok ini apa Mas persiapannya, ada mungkin khusus, mungkin izin pacarnya dulu, udah berumah tangga atau belum Mas? Belum Mas. Oh belum, berarti izin pacarnya ini kesiapannya ya. Izin orang tua ya. Izin keluarga Mas. Oke, siap, benar dia Mas. Sama niat Mas. Sama niat ya. Tekad ya, jangan sampai nanti kalau niatnya nggak bulat, ada kendala, pasti ada kendala nanti jadi masalah atau jadi problem sendiri ya di negara penempatan. Oke, untuk Mbak Fitri, ini udah berumah tangga Mbak Fitri ya? Sudah Pak. Oke, Mbak Fitri, apa ini Mbak yang disiapkan? Secara karena udah berumah tangga juga, apa aja yang disiapkan untuk bekerja selain skill juga tentunya? Mungkin ya. Gimana ya, Mbak? Mungkin kurang lebih sama ya Pak ya, selain mental, niat, juga izin sama suami itu yang terutama. Oke. Setelah itu memperdalam bahasa. Jadi ini apa namanya ya, mungkin lebih ini aja. Kalau sudah mental, niat, skill bahasa, sudah ya sudah. Oh itu ya. Mbak, kalau boleh tahu izinnya ke suami gimana Mbak ngomongnya Mbak? Ini santai aja Mbak ya, kita ngobrol izinnya ke suami gimana. Soalnya kan ya biar masyarakat kita yang ada di luar bisa paham. Karena kan nggak gampang ya kalau udah berumah tangga terus salah satu pasangan kita harus pergi atau kerja jauh di luar negeri. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya Mbak untuk izin ke suami gimana Mbak? Prosesnya sulit atau mudah atau gimana? Mungkin bisa dibagikan Mbak ceritanya Mbak. Mbak Fitri. Wah, koneksi ini kelihatannya Mbak Fitri. Mbak Fitri koneksinya terputus. Iya. Oh ya, ini gabung lagi. Iya, gimana Mbak? Iya. Ya gimana Pak, mau diulangi lagi? Sampean kan sudah berumah tangga ini. Nah tentunya izin dengan suami ini kan sangat penting kalau ingin bekerja ke luar negeri. Nah apa aja kalau izin ke suami itu gimana caranya? Karena kan mau ditinggal udah berumah tangga, ditinggal sama pasangan, kerja ke luar negeri. Mbak Fitri. Tes. Halo Mbak. Oke, mungkin Mbak Fitri koneksinya lagi trouble, kita langsung ke Mbak Novi dan Mbak Nara. Nah ini udah berumah tangga juga Mbak? Sudah. Nah sudah, ini bisa menjadi contoh kalau ini. Contohnya gimana Mbak? Kalau pertanyaan dari ke Mbak Fitri tadi mungkin bisa dijelaskan kalau izin ke suami gimana Mbak Novi dan Mbak Nara? Oh, contoh izin ke suami. Iya, gimana ini? Ya, begini. Kan saya kan punya tekad memperbaiki perekonomian keluarga kan. Iya Mbak. Ya otomatis suami saya kan gimana ya, bukan kita ngelangkahin kewajibannya suami, tidak. Saya ini cuma membantu, tidak menghapus kewajiban suami sebagai pencari nafkah sih. Saya cuma membantu. Jadi alhamdulillah suami mengizinkan. Sudah, saya berangkat proses. Oke gitu. Selain itu terus apa aja yang disiapkan untuk berangkat kerja ke Hong Kong ya? Ini Mbak Novi. Yang saya siapkan untuk kerja ke Hong Kong selain skill bahasa dan mental, yang paling penting satu vaksin.
Oh, vaksin. Dari BLK Jember Sip. semua sudah vaksin 2 kali. Oke, benar itu. Terus? Dan yang kedua kami sudah ready passport. Oke, berarti udah Jadi benar-benar sambil mengikuti pelatihan kita siap. juga dibarengi dengan proses untuk TPMI ke Hong Kong. Oke. Jadi sambil kita berlatih di BLK, kita itu belajar juga di LPK sambil proses di LPK Sahabat Sukses. Oke, siap. Oh, gitu ya. Terus kalau untuk Mbak Nara, Mbak Novi. Kalau menurut saya ya yang niat dan mental. Niat dan mental ya. Oke. Kan ya, karena menjadi PMI itu bukanlah hal yang mudah. Iya, benar Mbak, itu Mbak. Oke, sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, itu tadi sudah disampaikan oleh 6 narasumber kita. Jadi yang paling penting itu juga kesiapan mental, skill, terus izin sama pasangan kalau sudah berumah tangga, dan yang ketiga dokumen dan administrasi sudah disiapkan secara matang. Oke. Untuk selanjutnya untuk yang udah uji kompetensi, nah, biar jadi masukan bagi yang belum. Pengalaman selama uji kom oleh LSP gimana Mbak? Pengalamannya waktu di uji kompetensi gimana? Biar bisa buat sharing untuk teman-teman yang ada di BLK Tulungagung dan Wonojati yang belum melakukan uji kom. Apa aja kiat-kiatnya Mbak untuk dalam mengikuti uji kompetensi dari BLK Wonojati? Saya apa pesan-pesannya, apa kiat-kiatnya dalam menjalankan mengikuti uji kompetensi apa? Kiat-kiatnya kita pertama harus percaya diri, yakin sama apa yang sudah diberikan oleh instruktur. Oke. Setelah itu banyak belajar. Ya. Berdoa ya. Oke, siap. Itu yang paling penting. Jadi itu buat masukan buat teman-teman BLK Tulungagung sama BLK Jember yang belum uji kompetensi, dan teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mengikuti pelatihan di BLK pemerintah. Untuk selanjutnya ini pesan untuk calon pekerja migran yang masih ingin bekerja ke luar negeri dan belum berlatih di BLK pemerintah. Kita mulai dari BLK Tulungagung, Mas Panji mungkin Mas. Apa Mas? Ada pesan-pesan kesannya enggak untuk calon pekerja migran Indonesia atau yang belum berlatih di BLK pemerintah? Untuk calon-calon atau yang belum tahu tentang pelatihan kerja di BLK, ya, segera lihat di IG, ada Mas IG. Informasi BLK, ya, Tulungagung, Instagram informasi, siap. Ya. Itu di situ ada pelatihan banyak seperti mesin atau juga ada. Oke. Dan untuk pendaftarannya nggak ribet ya Mas ya, mudah ya Mas? Mudah Mas, pendaftarannya mudah. Mudah ya, sangat terbuka sekali ya. Oke. Mudah. Untuk Mbak Fitri, gimana Mbak Iya. pesan untuk calon pekerja migran yang belum berlatih di BLK pemerintah? Ada nggak pesan-pesannya Mbak? Kalau menurut saya mungkin karena ini masih pembukaan pertama ya, Ya, jadi mau selesai, dan untuk pembukaan yang kedua saya berharap sih mungkin lebih banyak yang mengikuti ya, lebih antusias mengikuti karena ini juga kan gratis ya. Oke, dari BLK benar. pemerintah ya. Mungkin
habis ini kalau sudah lulus mungkin promosi ke tetangga seperti itu contohnya saya. Oke, siap Mbak. Semoga niat baik dari Mbak Fitri bisa tersampaikan oleh teman-teman kita yang masih belum berkesempatan berlatih di BLK pemerintah. Iya. Untuk dari BLK Jember, Mbak Novi dan Mbak Nara, pesan-pesannya untuk yang belum berlatih di BLK pemerintah apa, Mbak? Kalau menurut saya itu mau ke luar negeri kita harus berlatih dulu itu. Oke, siap. Dan itu sangat penting. Karena kan jadi syarat untuk CPMI mau kerja keluar kan harus ada sertifikat pelatihan dan sertifikat uji kompetensi. Iya, penting sekali itu Mbak, benar. Oke. Apalagi Kalau gratis. yang penting gratis ya. Biaya negara, ya. Apalagi Siap, gratis. dibiayai oleh negara. Oke, untuk selanjutnya dari BLK Wonojati, kesan pesannya Mbak. Untuk calon CPMI segera mengikuti pelatihan aja di BLK pemerintah, karena di sana kan kita dapat fasilitas yang memadai. Oke. Juga dari program pemerintah. Siap. Tenaga pengajarnya juga sangat kompeten, sabar dan telaten. Oke Mbak. Terus sampingnya Mbak siapa itu? Mbak Dian? Segera mendaftar ke disnaker setempat karena persyaratannya yang mudah, Oke. fasilitas yang memadai juga. Lalu banyak teman kita yang dapat KL untuk menunggu datang. Oke, siap. Oke. Itulah bincang-bincang dengan para siswa dari BLK yang ada di pemerintahan kita. Jadi untuk sahabat-sahabat calon pekerja migran atau pekerja migran yang sudah bekerja yang ada di rumah, jadi untuk mengedukasi, jadi pelatihan yang ada dari pemerintah yang diberikan pemerintah itu nyata, ada dan gratis ya. Inilah narasumber yang kita hadirkan, mulai informasi yang bisa didapat di siang hari ini bahwa BLK pemerintah itu benar-benar menyiapkan calon pekerja migran ini mulai dari sertifikasinya dan dokumen-dokumennya, bahkan vaksinnya juga disiapkan juga ya, karena di masa pandemi ini vaksin 2 kali itu syarat yang mutlak untuk bekerja ke luar negeri ya. Oke. Terima kasih teman-teman atau narasumber kita di siang ini, Mas Panji, Mbak Fitri, Mbak Novi, Mbak Nara, Mbak Dian dan Mbak Elvira dan Mbak Faradila ya dari BLK Wonojati. Semoga kalian sukses, bisa membanggakan keluarga nantinya jika udah bekerja di luar negeri dan beretitut yang baik sesuai dari ajaran dari BLK Wonojati tadi ya, beretitut yang baik. Oke. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di program e-kanal Simpadu PMI di lain waktu. Oke, terima kasih. Oh.